Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insyatul Fikriya, NIM 2006311001006 dari kelas 4C Luring 2 Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknik Animasi yang diampu oleh Bapak Afif Effendi mengenai prinsip dasar animasi. Baik, langsung saja. Di sini prinsip dasar animasi ada 12 bagian. Yang pertama yaitu squeeze and stretch. Prinsip animasi yang pertama ini merupakan prinsip yang berfungsi untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Squeeze and stretch merupakan upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Nah, maksudnya di sini squeeze and stretch ini merupakan salah satu prinsip dasar animasi yang memberikan efek lentur pada sebuah objek. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Penerapan prinsip ini pada objek hidup, misalnya makhluk, hewan, maupun manusia akan memberikan peningkatan sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau aksi tertentu. Sedangkan pada benda mati, misalnya kursi, meja, botol, piring, atau gelas, akan membuatnya tampak seolah-olah menjadi benda hidup. Nah, pada squeeze and stretch ini, pada objek hidup akan memberikan efek efek peningkatan gerakan yang lebih hidup. Sedangkan pada benda mati, squeeze and stretch ini akan membuatnya tampak seolah-olah menjadi benda hidup. Contoh pada benda mati di sini, ketika sebuah bola dilemparkan kemudian memantul, maka saat bola menyentuh lantai seolah-olah akan berubah bentuk. Pada mulanya berbentuk bulat pada mulanya berbentuk bulat sempurna kemudian menjadi sedikit lonjong. Meskipun dalam keadaan nyata tidak selalu seperti itu yang dimaksud memberi efek dinamis dan lebih hidup. Nah, seperti ini. Misal ini bola dilemparkan. Nah, ini di dunia nyatanya ya. Ya maksudnya gimana ya? Kalau dalam aslinya bola itu kan bulat. Nah, ketika dilemparkan tampaknya akan berubah bentuk. Seperti itu. Nah, sedangkan contoh pada benda hidup, ketika lengan ditarik dan ada beban, maka akan terjadi kontraksi pada otot biceps sehingga nampak memuai. Inilah yang disebut sebagai squeeze pada animasi. Sedangkan yang disebut sebagai stretch yaitu ketika dilakukan gerakan sebaliknya, yaitu bicep atau menyusut. Seperti ini ataupun seperti ini. Nah, selanjutnya anticipation. Prinsip anticipation merupakan prinsip di mana kita sebagai animator memberikan tanda untuk penonton mengenai apa yang akan terjadi pada karakter. Prinsip ini biasanya digunakan sebagai transisi dari dua major action. Contoh di antara posisi berdiri dan berlari. Dari contoh Nah, dari contoh gambar di atas, kita sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh objek tersebut. Nah, ini kan gambarnya memukul ya. Nah, ini merupakan sebuah pengaplikasian teknik animation. Nah, ini yang berfungsi untuk transisi dari dua major action. Nah, ini mulanya mengangkat jadi seperti ini dan gini. Gerakan anticipation yang dibuat selalu
kebalikan dari gerakan berikutnya. Misalkan gerakan berikutnya mengarah ke atas, pasti gerakan anticipation ke bawah. Anticipation bisa juga disebut sebagai gerakan ancang-ancang. Nah, maksudnya di sini ketika kita memukul sebuah benda, nah ini kan prosesnya kalau memukul ke bawah. Sedangkan setelah memukul kan pastinya, nah ini ke atas. Ini maksud dari teks gerakan anticipation yang dibuat selalu kebalikan dari gerakan berikutnya. Misalkan gerakan berikutnya mengarah ke atas, pasti gerakan anticipationnya ke bawah. Seperti itu. Misalnya ada orang duduk dan akan berdiri, maka untuk berdiri pastilah dia membungkukkan badan dulu sebelum benar-benar berdiri. Yang ketiga yaitu staging. Staging ini merupakan sebuah gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Meskipun tokoh-tokoh berupa siluet, kita dapat mengetahui dengan jelas apa yang sedang mereka kerjakan. Bisa saja hanya dengan mengubah angle kamera dengan menggunakan siluet yang tepat meskipun actionnya sama. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan staging, yaitu gerakan keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian dan keseluruhan scene. Seperti ini. Ini tampak keseluruhan. Ini encourage-nya. Maksudnya dari samping, terus ini courage staging. Ya. Ini tampak dari depan dan juga sampingnya. Yang keempat yaitu straight ahead and pose to pose. Ya, pose to pose. Animator biasanya menggunakan dua pendekatan umum dalam menganimasikan. Nah, straight ahead di sini merupakan metode dengan cara menggambar secara berurutan mulai dari gambar pertama hingga seterusnya, di mana gambar awal sampai akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuan. Nah, contoh straight ahead ini seperti gambar di bawah ini. Nah, ini straight ahead, menggambar secara berurutan. Mulai dari gambar pertama, ini kan berjalan. Nah, sampai seterusnya. Selanjutnya, pose to pose. Metode ini merupakan cara animator membuat animasi dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu. Untuk selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten. Bisa juga animator lain. Nah, pengerjaannya ini relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Contohnya seperti ini. Nah, pada metode ini penggerakannya dari sini ke sini, ke sini, ini sudah di planning. Jadi gerakan utamanya telah disiapkan oleh animator. Selanjutnya baru dilanjutkan dengan detail gerakan di antara in between-nya ke masing-masing pose-nya. Ini awalnya gini, yang pertama, gambar kedua, gambar tiga, gambar keempat. Nah, ini kan dari proses mengambil sebuah batu, mengangkat, terus menurunkan. Follow, drop, and overlapping action. Yang pertama yaitu flow through. Flow through ini merupakan sebuah prinsip animasi tentang bagian tubuh tertentu yang tepat bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Contohnya, rambut yang tetap bergerak meskipun sudah tidak berlari. Ya.
Terus konsep dari prinsip animasi flow trough ini benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan. Nih, contoh gambarnya seperti ini. Ini kan gambar orang melompat ya. Nah, seperti ini. Ini kan apa ya, kayak bukan selendang sih, apa ya, yang di belakang itu kayak Spiderman. Apa itu kain yang di belakang ini kan menggerai gitu pas melompat. Namun apa proses jatuhnya kain ini kan tidak sama gitu. Sekalipun orang ini sudah melompat, sudah berada di bawah. Selanjutnya overlapping action. Overlapping action ini merupakan serangkaian gerakan yang saling mendahului, misalnya gerakan tangan dan kaki ketika sedang berjalan. Nah, ketika kita sedang berjalan, otomatis kan tangan dan kaki kita tidak akan bersamaan ya. Jadi itu merupakan contoh dari overlapping action. Lagi contoh gambarnya seperti ini. Yang flow trough, ini yang flow trough, yang di atas ini contoh dari flow trough, yang kedua ini contoh dari overlapping action. Nah, selanjutnya yaitu slow in and slow out. Nah, prinsip animasi ini menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki kecepatan dan kelembatan yang berbeda-beda. Nah, slow in ini terjadi dengan diawali dari lambat, kemudian berubah menjadi cepat. Nah, sedangkan slow out itu kebalikannya. Benda itu diawali dari cepat, kemudian berakhir dengan lambat. Nah, seperti ini. Ini slow in, cepat, lambat. Sedangkan slow out, lambat, cepat. Contohnya ini gerakan tangan ketika mengambil gelas. Kecepatan tangan akan berbeda ketika akan menjamah gelas dan ketika sudah menyentuh gelas. Saat tangan masih jauh dari gelas, tangan bergerak relatif cepat. Sedangkan ketika sudah mulai mendekati gelas, secara refleks gerakan tangan akan menjadi lambat. Dalam hal ini kita menyebutnya slow out. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika kita mengambil sebuah gelas ya, misal ini merupakan sebuah gelas. Nah, ketika kita mengambil sebuah gelas tanpa kita sadari, proses awal dalam mengambil gelas relatif cepat. Kemudian setelah menyentuh gelas, bukan cuma gelas ya, benda apapun, ketika sudah memegangnya dan kita ingin meminumnya relatif cepat, kemudian relatif lambat, kemudian cepat. Itu merupakan proses slow in dan slow out. Selanjutnya yaitu arch. Prinsip arch di sini berperan untuk membuat gerakan animasi tampak lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir pada prinsip ini adalah seperti pendulum. Nah, dalam dunia animasi, sistem gerakan semua makhluk hidup bergerak mengikuti pola atau jalur maya yang disebut sebagai arch. Inilah yang membuat animasi bergerak secara smooth dan lebih realistik. Pergerakan animasi mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Nah, contohnya di sini. Nah, prinsip dasar arch ini merupakan salah satu prinsip yang membuat sebuah objek itu tampak lebih alami gitu. Nah, seperti ini. Ini kan ada sebuah animasi yang sedang bermain tenis meja. Nah, ini kan setelah diaplikasikan, ini tampak lebih alami gitu.
seolah-olah kartu sebuah animasi, namun bekerja seolah-olah seperti manusia gitu. Terus yang kedelapan, secondary action. Nah, prinsip kedelapan ini merupakan prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibatnya adanya gerakan utama. Prinsip ini sebagai pelengkap untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistik. Nah, seperti ini. Gambar contoh dari secondary action. Misal ya, animator membuat animasi seorang berjalan. Gerakan utamanya adalah melangkah kaki sebagaimana berjalan. Secondary action yang diberikan animator adalah gerakan ayunan tangan. Seperti ini. Misal animasinya penguin. Nah, ini berjalan. Nah, otomatis pergerakan antara kaki dan tangan itu, kaki kanan dengan tangan yang kanan otomatis tidak akan bersamaan. Yang bersamaan ketika berjalan itu kaki kanan dengan tangan kiri, sedangkan kaki kiri dengan tangan kanan. Itu merupakan salah satu contoh dari secondary action. Prinsip dasar yang ke-9 yaitu timing. Nah, prinsip timing ini merupakan penentu beberapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang biasa disebut dengan istilah in between. Ini merupakan salah satu prinsip dasar yang terpenting. Karena timing ini yang menentukan waktu gerakan yang dilakukan sebuah animasi. Nah, contoh gambarnya dari timing ini seperti ini. Selanjutnya yaitu apel. Keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi mengarah pada prinsip apel. Apel ialah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi lebih menarik dan tidak selalu harus yang lucu seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Nah, prinsip apel di sini merupakan salah satu prinsip dasar animasi yang mengarah pada sebuah karakter menjadi lebih menarik. Tidak harus sebuah animasi yang lucu. Contohnya ini animasi seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh animasi apel. Yang ke-11 yaitu exaggeration. Prinsip exaggeration merupakan upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, berfungsi untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu pada umumnya dibuat secara komedik. Contoh, prinsip ini seringkali dijumpai pada film animasi Tom and Jerry, Doraemon, Donald Duck, dan sejenisnya. Misalnya saat adegan ketika marah muka Donald berubah membara. Ketika Tom kaget, bola matanya sampai melompat keluar. Dan ini ketika menangis, air mata Nobita mengalir seperti air terjun. Nah, sering kita jumpai ketika kita menonton sebuah kartun, baik itu Tom and Jerry, Doraemon, terus Donald Duck, dan lain sebagainya, banyak teknik animasi yang muncul yang di luar perkiraan manusia ya. Maksudnya di dunia nyata itu tidak ada gitu. Cuma hal itu yang membuatnya animasi itu menarik gitu. Kayak ketika kartun Donat marah, ketika marah muka Donat
berubah menjadi membara, berubah menjadi merah gitu. Terus ketika kita menonton sebuah kartun Tom and Jerry, Tom itu kan ketika kaget itu matanya melompat keluar, maksudnya keluar gitu. Terus ketika menangis, air mata Nobita mengalir seperti air terjun. Ada juga di film SpongeBob itu kalau menangis sampai banjir gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari prinsip dasar animasi exaggeration. Yang terakhir yaitu solid drawing. Prinsip solid drawing ini adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Semua atribut yang ada pada karakter tersebut tetap konsisten bentuk dan letaknya. Prinsip ini lebih menekankan pada bagaimana karakter tersebut bisa dengan baik dianimasikan dalam ruang 3D atau 3 dimensi. Memahami prinsip animasi memang sangat penting. Prinsip animasi dimanfaatkan sebagai perantara komunikasi antara pembuatan film animasi studio dengan penonton atau penikmat film. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari solid drawing. Nah, ini solid drawing ini menggambarkan sebuah karakter dari sebuah animasi, sehingga animasi tersebut tampak lebih mensiasati karakter tersebut. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.